Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan analisis komparasi ini, bagaimana aplikasinya dengan SPSS. Jadi, untuk yang pertama adalah kita bicara tentang uji beda dua sampel independen, versi parametriknya, atau uji UMNGP untuk versi non-parametriknya. Versi parametrik, uji beda dua sampel independen menunya ini ya. Kalau uji U menunya ini. Jadi bedanya parametrik dan non-parametrik. Parametrik harus datanya metrik, data variabel independennya metrik dan sampelnya besar. Metrik datanya apapun, tapi ketika sampel datanya ordinal sampelnya besar atau datanya metrik sampelnya kecil. Ya, jadi ini kalau metrik sampel besar makanya parametrik, tapi kalau ada salah satu yang tidak dipenuhi, entah itu skala ukurnya atau ukuran sampelnya, kita gunakan yang non parametrik. Kita sekarang coba analisisnya untuk yang analis independen ya, analis. Kemudian ini ada compare mean atau perbandingan mean, kemudian ini independent sample test. Ya. Misalnya kita akan menguji apakah ada perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan. Jadi gaji kita pindah ke sini. Kemudian laki dan perempuan dari gender kita pindah sebagai grouping variabel. Kita definisikan grup satunya adalah L dan grup 2-nya adalah P, atau boleh 1 sama 0 itu juga boleh. Kemudian continue, kemudian oke. Nah, oke. Hasilnya seperti ini. Ini outputnya. Ini kalau tampilan windownya kayak gini. Kalau sudah dianalisis hasilnya seperti ini ya. Seperti yang tadi. Nah, outputnya ini. Jadi cara membacanya bagaimana? Cara membacanya begini. Ini ada dua baris ya, pengujian hipotesa ada dua baris ya. Yang pertama adalah jika variannya itu diasumsikan sama. Kalau yang baris kedua variannya diasumsikan tidak sama ya. Kesamaan variannya tidak diasumsikan, kesamaan variannya diasumsikan. Ya, diasumsikan mempunyai varian yang sama, tidak diasumsikan mempunyai varian yang sama. Nah, baris mana yang kita pilih? Kita lakukan dulu uji kesamaan varian. Ya, uji kesamaan varian itu uji Lieber. Uji Lieber ada di sini. Hanunya bilang bahwa tidak ada perbedaan antara kedua kelompok sampel. Alias kalau variannya tidak ada perbedaan, berarti identik dengan kalimat kedua kelompok sampel, yaitu kelompok sampel gaji laki-laki dan kelompok sampel gaji perempuan itu mempunyai varian yang sama. Tidak ada perbedaan atau variannya sama. Hanu ditolak sebagaimana biasa jika p-value-nya kecil. Kita lihat p-value ini yang basicnya. P-value-nya kecil sekali di bawah 5%, 0,05, sehingga Hanu ini ditolak. Karena Hanu ini ditolak, berarti yang diterima adalah H1. H1-nya adalah kedua kelompok sampel mempunyai varian yang tidak sama. Ya, jadi gaji laki-laki dan gaji perempuan mempunyai varian yang tidak sama. Karena varian tidak sama, berarti kita yang dibaca adalah yang kedua ini. Ya. Tidak diasumsikan mempunyai varian yang sama. Sehingga yang kita baca adalah baris kedua, bukan baris yang pertama. Tapi kalau p-value-nya besar, berarti harus diterima, variannya sama, kita bacanya baris yang pertama. Oke, jadi kasus ini kita baca baris yang kedua. Terus, sekarang kita melakukan pengujian uji hipotesis utamanya adalah apakah ada perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang kita uji itu adalah min, ya. Uji apakah minnya ini sama atau enggak. Apakah min gaji laki-laki, rata-rata gaji laki-laki dan min gaji perempuan itu sama atau tidak. Kita menggunakan uji T. Anunya adalah selalu bilang tidak ada perbedaan atau kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang sama atau mempunyai min yang sama atau tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok sampel. Jadi antara kelompok sampel laki-laki, gaji laki-laki dan gaji perempuan itu tidak ada perbedaan. Apakah hasilnya diterima atau ditolak? Kita lihat aja. Kita lihat tadi barisnya yang kedua. Uji T, kita pakai uji T, p-value-nya ini, uji dua sisi, p-value-nya kecil. Ya. Karena p-value-nya kecil, berarti hasilnya ditolak. Karena hasilnya ditolak, berarti kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok sampel. Jadi gaji laki-laki dan gaji perempuan itu min-nya tidak sama atau terdapat perbedaan signifikan antara gaji laki-laki dan gaji perempuan.
Loh ini kan beda. Nah, yang beda ini, yang sudah jelas nilainya beda itu kan sampelnya. Yang kita uji selalu ada tentang populasi. Sampel boleh beda, populasi belum tentu. Ya, kalau populasi yang kita uji adalah menggunakan pengujian hipotesis. Ya. Itu kita lihat p-value-nya. Kalau dia kecil, berarti H0-nya ditolak. H0 ditolak, H1 diterima, H1-nya bilang ada perbedaan. Ya, H0 bilang tidak ada, kalau H1 berarti ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok sampel. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan signifikan antara gaji laki-laki dibandingkan gaji perempuan. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan uji Umenditne? Uji Umenditne tadi ini ya. Jadi kita praktekkan saja. Pakai ini analis, kemudian non parametrik, kemudian legasi dialog, kemudian two independent sample. Ya. Kalau ini kan komponen independent sample di tes, ini adalah two independent sample. Ya. Apa tadi antara sama ya gaji minoritas dibandingkan bukan minoritas misalnya ya. Gajinya masuk ke sini ya. Yang jadi grouping variabel ada minoritas dan bukan minoritas. Minoritas itu bukan minoritas nol, minoritas itu satu revenue. Kemudian ujinya uji main bitne berarti kita sudah centang ini ya, defaultnya sudah dicentang, berarti kita tinggal ubah. Oke, outputnya ini kita lihat di sini ya, jadi grouping variabelnya begini. Nah, ini adalah output uji main bitne sama prinsipnya. Jadi kapan ini kita pakai kalau sampelnya kecil? Ya, sampelnya kecil. Ya ini sampel kita besar, tapi kita hanya untuk apa? Untuk praktek saja, untuk melihat bagaimana cara menjalankan uji. Hanung bilang bahwa kedua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak ada perbedaan signifikan. Apakah Hanung yang diterima atau ditolak? Lihat saja. Sampai value-nya. Nah, value-nya kecil. Maksudnya adalah H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti H1 diterima. H1-nya bilang adalah kedua kelompok sampel berasal di populasi yang berbeda atau terdapat perbedaan signifikan, jadi tidaknya dihilangkan. Ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok sampel, yaitu gaji non-minoritas dibandingkan gaji minoritas. Jadi kesimpulannya, terdapat perbedaan gaji yang signifikan antara minoritas dan bukan minoritas. Itu kalau kita menggunakan versi non-parametrik. Selanjutnya, uji beda dua sampel berpasangan. Sama, ini versi parametrik, ini versi non parametrik. Ini menunya bisa dilihat, ini menunya bisa dilihat ya, bedanya sama besar sama kecil. Kalau prakteknya ya, jadi kalau yang parametrik, analis, compare-min, kemudian kita pakainya yang ini. Nah, pilot sample test. Nah, kalau yang non parametrik, analis, non parametrik, legasi, itu related. Yang relatif artinya berpasangan atau pilot. Relatif. Makanya ini. Kita pertama mencoba dulu, yaitu apakah ada perbedaan antara gaji sekarang dan gaji yang pertama, gaji awal. Nah, caranya analis, compare-min, pilot sample test, pasangannya adalah gaji dan gaji awal. Atau Anda langsung blok ini juga bisa. Gaji ini blok. Nanti akan memindahkan ini. Langsung oke saja. Karena ini pasangan ya. Bentuknya pasangan. Kita klik oke. Nah, ini hasilnya. Parent sample test. Kalau kita lihat di sini. Hasilnya ini. Parent sample test. Handulnya kedua kelompok sampel mempunyai min yang sama. Atau tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok sampel. Yaitu gaji dan gaji awal. Apakah handulnya diterima atau ditolak? Kita lihat p-value-nya dari uji T, p-value-nya kecil, berarti H0 ditolak. H0 ditolak, berarti H1 diterima. H1 bilang kedua kelompok sampel mempunyai min yang berbeda atau terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok sampel, yaitu antara kelompok gaji awal, gaji sekarang dan gaji awal. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan signifikan antara gaji sekarang dan gaji pertama. Itu kalau pakai uji parametrik. Kalau pakai uji non parametrik, berarti kita menggunakan uji Wilcoxon, analis, non parametrik, legasi, two related sample,
Ya, gaji dan gaji awal. Ujinya Wilderson sudah dicetak, berarti kita tinggal oke saja. Ini outputnya, outputnya seperti ini. Bisa kita lihat bahwa apakah Hanulnya diterima atau ditolak? Ya, baik value-nya kecil, Hanul ditolak. Hanul bilang tidak ada perbedaan, maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan antara gaji sekarang dibandingkan gaji yang awal atau gaji pertama. Kita perhatikan di sini di data. Jadi ketika membicarakan gaji dan gaji awal, kita pakainya sampel berpasangan. Nah, sampel uji Wilcoxon kalau parametrik, karena ini pasangannya, pasangan. Tapi apakah ada perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan? Nah, jadi lihat cara entry datanya, gaji laki-laki dan perempuan, jumlahnya L dan jumlah P tidak harus sama. Ya, perbedaan, apakah terdapat perbedaan gaji antara yang laki dibandingkan yang perempuan? Itu entry datanya kayak gini. Makanya ini kita gunakan uji sampel independen, atau uji U kalau non parametrik ya. Ini sudah jelas bedanya sampel independen ini dibandingkan dengan sampel berpasangan. Entry datanya ini kelihatan sekali beda. Kita lanjut. Yang ketiga, yaitu bagaimana kalau kategorinya, kategori variabel independen lebih dari 2. Kita menggunakan one-way ANOVA, itu kalau parametrik, kalau non parametriknya jelas uji H, Kruskal Wallis. Ini menunya yang non parametrik. Contoh, akan diuji apakah ada perbedaan antara gaji untuk masing-masing jabatan. Jabatan itu kan ada staf, ada penyelia, ada manajer. Ya, jadi ada 3 kategori. Kita lihat di sini. Nah, gaji jabatan itu ada yang staf 1, ada yang penyelia, ada yang manajer. Jadi kan ada 3 kategori, kita pakainya one-way ANOVA. Analis, compare mean, kemudian kita pakai one-way ANOVA ini. Apa yang jadi dependen yaitu gaji. Faktornya adalah jabatan. Ya, jabatan nanti ada 3 kategori. Terus kita klik OK. Faktornya ini one-way ANOVA. Oke. Gaji, faktornya adalah jabatan. Outputnya seperti ini. Handle-nya seluruh kelompok sampel yaitu sampel gaji dari kelompok staf, gaji dari kelompok penyelia, dan gaji dari kelompok manajer ya, masing-masing mempunyai min yang sama atau tidak ada perbedaan signifikan gaji antara masing-masing kelompok sampel. Nah, tidak ada perbedaan gaji antara staf, penyelia, sama manajer. Apakah handle-nya diterima atau ditolak? Kita lihat p-value-nya dari uji F, ujinya uji F ya. P-value-nya kecil. Karena p-value-nya kecil, maka handle-nya ditolak. Handle ditolak, itu berarti H1 diterima, berarti ada perbedaan signifikan antara masing-masing kelompok sampel. Kesimpulannya terdapat perbedaan gaji yang signifikan antara staf, penyelia, dan manajer. Atau itu juga berarti pula bahwa jabatan berpengaruh terhadap gaji. Di sini uji F ya. Kalau tadi kan ujinya T. Ini uji T. Makanya uji T. Sampel independen maupun sampel berpasangan. Bedanya T dan F, T itu kalau biasanya untuk 2 ya. Untuk 2 kelompok sampel. Kalau lebih dari 2, itu baru menggunakan atau multivariat kita menggunakan ujinya uji F. Jadi 2 kategori. Kemudian bagaimana dengan parametriknya? Yaitu uji H Kruskal Wallis. Uji H berarti analis, parametrik, kemudian legasi, K independent sample. K itu artinya lebih dari 2, 3, 4, dan 5. 3, 4, 5, dan seterusnya. Kenapa kita pakainya K? Oh, enggak 2, karena kategori jabatan itu lebih dari 2. Kita pakai ini gaji yang mau diuji, kemudian grouping variabelnya adalah jabatan. Define, ini jabatan paling kecil 1, paling besar 3, continue. Kemudian kita sudah dicentang di sini defaultnya uji Kruskal Wallis dari tingkat UB saja. Ini outputnya mirip dengan ini. Ini adalah untuk yang gaji ya, p-value-nya kecil, berarti handle yang bilang seluruh kelompok sampel mempunyai min yang sama ditolak. Artinya adalah terdapat perbedaan gaji yang signifikan antara staf, penyelia, dan manajer. Kalau
kalau kolom kedua itu gaji awalnya kita menguji dua variabel sekaligus, tidak ada masalah. Ini juga gaji awal maupun gaji itu dua-duanya berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan signifikan, baik gaji awal maupun gaji yang sekarang untuk masing-masing kelompok sampel, yaitu staf penyelia dan staf penyelima maupun manajer. Jadi kalau mau menguji dua sekaligus ya berarti gini, analis, kemudian parametrik, gaji, independent sampel, gaji dan gaji awal. Jadi ada dua variabel yang kita uji, rutenya ini. Hasilnya akan seperti tadi. Ini ya. Nah, misalnya. Terakhir, tugas. Nanti saya akan memberikan filenya telco.zip, yaitu file tentang pelanggan urusan telekomunikasi, dan tugas Anda adalah menjawab 4 pertanyaan ini. Jawaban, output, dan sebagainya ditulis di MS Word. Jadi outputnya ini copy pastekan di MS Word, kemudian Anda kasih komentar, input handle-nya bagaimana, H1-nya bagaimana, kemudian kesimpulan pengujiannya seperti apa. Itu lengkap untuk menjawab 4-4-nya ini. Ditulis di MS Word, kemudian Anda email jawaban Anda ke alamat email saya. Yang harus di email 2, satu outputnya SPSS, SPO itu, dan file dokumen atau TUC dari hasil menjawab 4 pertanyaan ini. Sekian untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.